jajaran striker terbaik di dunia. Erling Haaland, satu-satunya rival serius Kylian Mbappe. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Dani Olmo dari Barcelona berdasarkan statistik terbaru. Presiden La Liga tuduh Manchester City merugi dan curang selama 1 dekade. Benarkah atau hanya fitnah? Setelah Manchester City, ini peran yang diimpikan David Silva untuk Pep Guardiola. Pergi ke sang pemain senior. Go! Blue Moon, you saw me standing alone. Yes, a goal! Buat kamu semua yang ngaku pendukung sejati Manchester City, wajib banget dong buat subscribe channel ini dulu. Terima kasih ya guys. Jajaran striker terbaik di dunia. Erling Haaland, satu-satunya rival serius Kylian Mbappe. Erling Haaland kembali menunjukkan kelasnya dengan mencetak 2 gol dalam hasil imbang 2-2 antara Manchester City dan Monaco di matchday kedua Liga Champions 2025-26. Kamis 2 Oktober 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Penyerang asal Norwegia ini tengah menjalani awal musim yang luar biasa, menjadikannya kandidat kuat peraih Ballon d'Or 2026. Haaland telah mencetak 17 gol di semua kompetisi musim ini, hanya terpaut 1 gol dari Harry Kane dalam kurung 18 gol, namun Kane memainkan 2 laga lebih banyak. Di Liga Champions, Haaland telah mencetak total 52 gol hanya dalam 50 penampilan statistik yang mengesankan. Menariknya, hanya sehari sebelum laga tersebut, Kylian Mbappe mencetak hat-trick dalam kemenangan telak Real Madrid 5-0 atas Kairat. Dengan 13 gol dari 9 pertandingan sejauh ini, termasuk 5 di Liga Champions, Mbappe juga tampil fenomenal. Tak heran jika media seperti Marca menyebut Haaland sebagai satu-satunya pesaing serius Mbappe dalam perebutan Ballon d'Or. Meskipun Ballon d'Or tidak hanya dinilai dari jumlah gol, performa konsisten mereka di level tertinggi membuat persaingan ini patut diikuti. Haaland bahkan mengingatkan kembali pada musim legendarisnya di 2022/23 ketika ia mencetak rekor 36 gol di Liga Premier. Sayangnya, meski tampil gemilang, Haaland tetap kecewa dengan hasil imbang kontra Monaco. Ia menyesalkan kesalahan tim yang berujung pada penalti menit ke-90 meski enggan menyalahkan wasit. "Perasaan saya tidak enak karena tim tidak menang," ujarnya. Dengan performa luar biasa dari 2 bintang ini, siapa menurut Anda yang lebih layak memenangkan Ballon d'Or 2026? Haaland atau Mbappe? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Inilah alasan mengapa Manchester City wajib mendatangkan Dani Olmo dari Barcelona berdasarkan statistik terbaru. Manchester City sedang menjadi sorotan karena minat kuat mereka untuk merekrut gelandang serang Barcelona, Dani Olmo. Pemain asal Spanyol ini menunjukkan kualitas luar biasa dan statistik yang menjanjikan untuk memperkuat skuad Pep Guardiola. Dani Olmo tampil impresif musim lalu dengan 12 gol dan 9 assist dalam 38 pertandingan di semua kompetisi. Kontribusinya dalam 21 gol membuktikan kemampuannya mencetak dan menciptakan peluang. Dengan rata-rata 0,55 gol per laga, produktivitasnya sangat tinggi untuk seorang gelandang serang. Tak hanya soal gol, Olmo unggul dalam penguasaan bola dengan akurasi operan 87% dan 2,3 umpan kunci per pertandingan. Kreativitas serta kecepatan berpikirnya mampu mengendalikan ritme permainan dan membuka ruang serangan. Di level internasional, Olmo juga tampil gemilang bersama timnas Spanyol dengan 10 gol dan 7 assist dari 35 penampilan. Gaya bermain Olmo sangat cocok dengan filosofi Guardiola dengan work rate tinggi, pressing efektif, dan fleksibilitas bermain di beberapa posisi. Jika berhasil didatangkan, Olmo diprediksi akan menambah dimensi serangan baru bagi Manchester City dan memperkuat lini tengah mereka. Menurut Anda, apakah Dani Olmo akan menjadi tambahan tepat untuk Manchester City? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.
Presiden La Liga tuduh Manchester City merugi dan curang selama 1 dekade. Benarkah atau hanya fitnah? Presiden La Liga, Javier Tebas, kembali melontarkan kritik tajam kepada Manchester City dan PSG. Tebas menuduh kedua klub tersebut melakukan praktik keuangan tidak sehat dan melanggar prinsip keadilan sepak bola Eropa selama bertahun-tahun. Dalam konferensi bersama Expansion dan PKF Atas, Tebas menegaskan Manchester City merugi dan curang selama 10 tahun terakhir terkait dugaan pelanggaran Financial Fair Play dalam kurung FFP yang masih dalam proses penyelidikan. Tebas juga menyebut PSG mengalami kerugian besar namun tetap kuat secara finansial dan prestasi. Menurut Tebas, ketimpangan keuangan antar liga dan klub elit menyebabkan ketidakseimbangan kompetitif di turnamen Eropa. La Liga menurutnya lebih disiplin dalam pengawasan keuangan dan menjaga stabilitas klub anggotanya. Namun, tudingan ini memicu perdebatan apakah Manchester City benar-benar melanggar aturan atau ini hanya opini Tebas. Bagaimana menurut Anda soal tuduhan ini? Apakah ada ketidakadilan dalam sistem finansial sepak bola Eropa? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Setelah Manchester City, ini peran yang diimpikan David Silva untuk Pep Guardiola. Pergi ke sang pemain senior. Pep Guardiola kini hampir menginjak 10 tahun memimpin Manchester City sejak 2016. Meski musim 2024-25 berakhir tanpa trofi dan awal musim 2025-26 belum menunjukkan perbaikan signifikan. Manajemen tetap memberikan dukungan penuh melalui pembelian pemain-pemain baru seperti Omar Marmoush, Nico Gonzalez, dan Gianluigi Donnarumma. Di tengah loyalitas dan dedikasi Guardiola, mantan gelandang City, David Silva, punya harapan besar untuk sang pelatih melihat Guardiola melatih timnas Spanyol suatu hari nanti. Silva menilai Guardiola sangat cocok membawakan filosofi penguasaan bola khasnya ke pentas internasional. Luis de la Fuente sekarang melakukan pekerjaan fenomenal, tapi akan menarik bila Pep bisa melatih Spanyol, ujar Silva. Menurutnya, Guardiola mampu membawa gaya menyerang dan dominasi yang akan memperkuat La Roja. Sebagai mantan anak asuh, Silva tahu betul bagaimana Guardiola menuntut komitmen penuh dan penguasaan permainan. Bagaimana menurut Anda? Apakah Guardiola siap melanjutkan kariernya di level internasional? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. MU jajaki pelatih baru. Disarankan lirik Roy Keane si pemimpin garang. Di tengah gonjang-ganjing masa depan Ruben Amorim sebagai manajer Manchester United, muncul nama mengejutkan sebagai kandidat pengganti Roy Keane. Saran ini datang dari mantan pemain Premier League, Jamie O'Hara, yang menilai Keane punya jiwa kepemimpinan luar biasa. Aku heran belum ada yang menelepon Roy Keane dan berkata, bisa datang ke Manchester United dan jadi bagian dari proses ini. Ia salah satu kapten terbaik yang pernah dimiliki klub, ujar O'Hara. Menurutnya, Keane adalah sosok yang karismatik, garang, dan dihormati di ruang ganti. Ia percaya Keane mampu mengangkat kembali standar permainan para pemain setan merah yang belakangan dianggap menurun. Meski Keane belum dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan taktik modern, O'Hara yakin aura dan etos kerja Keane cukup untuk melecut semangat tim. Spekulasi ini muncul setelah kekalahan 1-3 dari Brentford yang menambah tekanan terhadap Amorim. Sejak ditunjuk November 2024, ia baru mencatatkan persentase kemenangan 36,73%. Menurut Anda, apakah Roy Keane layak menangani Manchester United jika Ruben Amorim benar-benar didepak? Bagikan opini Anda di kolom komentar.
Cole Palmer cedera, Enzo Maresca pusing jelang Chelsea versus Liverpool di Stamford Bridge. Chelsea harus menghadapi tantangan besar jelang laga krusial melawan Liverpool di pekan ke-7 Liga Inggris 2025/26. Duel panas ini akan berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu 4 Oktober 2025 pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Namun, The Blues dipastikan kehilangan salah satu pemain kunci mereka, Cole Palmer. Pelatih Chelsea, Enzo Maresca, mengonfirmasi bahwa Palmer kemungkinan besar akan diistirahatkan selama 2 hingga 3 minggu akibat cedera pangkal paha. Kami ingin melindungi Cole agar cederanya tidak memburuk. Rencananya, dia akan beristirahat hingga jeda internasional, ujar Maresca dari laman resmi klub. Palmer menjadi sosok penting dalam lini serang Chelsea, dan absennya tentu menjadi kabar kurang menyenangkan bagi para pendukung. Maresca mengaku lebih memilih pendekatan konservatif untuk menghindari risiko operasi. Chelsea sendiri saat ini berada di posisi ke-8 klasemen dengan 8 poin dari 6 laga. Kemenangan atas Liverpool bisa mendongkrak posisi mereka mendekati 5 besar. Namun, tantangan berat menanti karena Liverpool tengah tampil solid dan kokoh di puncak klasemen dengan 15 poin. Menurut Anda, apakah absennya Cole Palmer akan sangat berpengaruh pada peluang Chelsea menghadapi Liverpool? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Arsenal versus West Ham, dendam sang raja corner, siap hantam lagi di Emirates. Arsenal tengah bersinar sebagai raja corner Premier League. Tim asuhan Mikel Arteta sangat tajam dalam memanfaatkan bola mati, terutama sepak pojok. Catatan ini jadi senjata utama saat menjamu West Ham dalam lanjutan pekan ke-7 Liga Inggris, Sabtu (4/10) pukul 21.00 waktu Indonesia Barat di Emirates Stadium. Lebih dari sekadar London Derby, laga ini syarat gengsi dan dendam. Arsenal menelan 2 kekalahan beruntun dari West Ham di kandang sendiri, catatan langka di era Arteta. Namun kini The Gunners datang dengan amunisi bola mati yang sangat efektif. Dari 14 gol terakhir di Premier League, 9 lahir dari bola mati, 7 diantaranya dari sepak pojok. Bek Gabriel Magalhaes bahkan mencetak seluruh 18 gol liganya dari situasi set piece. Pertahanan Arsenal pun tangguh, baru kebobolan 3 kali musim ini. Sementara West Ham kini di posisi ke-19, masih beradaptasi dengan pelatih baru Nuno Espirito Santo. Meski punya rekor apik di Emirates, performa mereka belum stabil. Menurut Anda, akankah Arsenal berhasil membalas dendam dan menjaga tren positif mereka? Atau justru West Ham kembali membuat kejutan di kandang lawan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Kiper Liverpool Alisson absen lawan Chelsea, mungkin juga absen hadapi MU. Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengonfirmasi kabar kurang menyenangkan menjelang laga tandang melawan Chelsea akhir pekan ini. Kiper utama The Reds, Alisson Becker, dipastikan absen karena cedera hamstring yang dialaminya saat kalah 0-1 dari Galatasaray di Liga Champions. Cedera ini juga membuat Alisson dicoret dari skuad Brasil untuk laga persahabatan melawan Korea Selatan dan Jepang. Ini bukan kali pertama ia mengalami masalah hamstring, dan Slot menyebut absennya kali ini bisa berlangsung cukup lama. Saya akan terkejut jika Alisson bisa tampil di laga pertama usai jeda internasional, termasuk saat melawan Manchester United, ujar Slot. Sebagai gantinya, Giorgi Mamardashvili akan menjalani debutnya di Premier League saat melawan Chelsea. Selain Alisson, Hugo Ekitike juga sempat ditarik keluar saat melawan Galatasaray. Namun, sang striker diyakini hanya mengalami kram dan tetap masuk skuad Prancis. Federico Chiesa pun berpeluang tampil meski sempat absen karena masalah ringan. Keduanya akan dinilai usai sesi latihan hari ini. Sementara itu, bek muda Giovanni Leoni harus mengakhiri musim lebih cepat usai menjalani operasi cedera ACL. Menurut Anda, seberapa besar dampak absennya Alisson terhadap peluang Liverpool saat menghadapi Chelsea dan MU?
Berikan pendapat Anda di kolom komentar.